Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eva Bonastari. Saya dari kelas IK 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya tentang sejarah Nabi Muhammad dimulai dari kelahiran sampai wafat. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin pagi, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika ibunya Aminah mengandung dalam usia 2 bulan. Setelah melahirkannya, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakeknya Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya, lalu dibawa ke dalam Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah, lalu bayi tersebut diberi nama Muhammad, nama ketujuh setelah kelahirannya. Kemudian, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilih seorang wanita bernama Halimah Aksyadiyah. Pada saat Rasulullah berusia 5 tahun dan saat beliau masih dalam perawatan Halimah, di perkampungan Bani Sa'ad terjadi peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabian. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah pembelaan dada. Suatu hari ketika Rasulullah bermain bersama teman-temannya, tiba-tiba malaikat Jibril datang menghampirinya. Lalu ia dibaringkan, kemudian dadanya dibelah. Lalu hatinya diambil, selanjutnya dikeluarkan segumpal darah darinya. Kemudian hati tersebut dicuci dengan air jam-jam. Sementara teman-temannya melaporkan kejadian tersebut kepada Halimah. Mendengar kejadian tersebut, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan Nabi Muhammad. Akhirnya dia memutuskan untuk memulangkan kepada ibunya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal bersama ibunya, pada usia 6 tahun sang ibu mengajaknya berziarah ke makam ayahnya di Yastrib. Namun di tengah perjalanan ibunya menderita sakit dan akhirnya meninggal di perkampungan Abwa yang terletak di antar kota Mekah dan Madinah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu, lalu diasuh oleh sang kakek bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah tokoh terkemukakan yang sangat menyayangi cucunya. Namun kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama. Dirasakan Nabi Muhammad kecil. Saat Rasulullah berusia 8 tahun, kakeknya meninggal di Mekah. Namun sebelum wafat, dia sempat berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman bernama Abu Thalib dari pihak bapaknya. Kini, Rasulullah berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya. Pada saat Rasulullah berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Pada pertemuan tersebut, Abu Thalib menceritakan perihal Rasulullah dan sifat-sifatnya kepada pendeta Buhara. Setelah mendengar cerita sang pendeta, langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin sebagaimana diketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Thalib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam. Akhirnya Abu Thalib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah ke Mekah, yakni Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Haritsah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah perintah Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94 untuk berdakwah secara terang-terangan. Dalam berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah mendapatkan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak putus asa dan terus mengajak seluruh lapisan masyarakat agar masuk Islam. Setelah berbagai upaya mencegah dakwah Rasulullah menemui kegagalan, kaum kafir Quraisy menempuh jalan lain, yaitu pemboikatan. Kemudian, pada tahun ke-10 kenabian, bulan Syawal, Rasulullah didampingi oleh Zaid bin Haritsah untuk berangkat menuju Taif. Tiba di Taif, Rasulullah menemui tokoh-tokoh untuk mencapai dakwah Islam kepada mereka. Namun, mereka menolaklah mentah-mentah. Lalu, selanjutnya, di tengah kesedihan mendalam karena ditinggal orang-orang terdekat, sementara tekanan dari pihak kafir Quraisy kian bertambah, terjadilah sebuah peristiwa besar yang selalu disebut dalam sejarah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah di Isra Mi'raj diperjalankan dengan jasadnya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buruk dan ditemani oleh malaikat Jibril. Kemudian di sana Rasulullah menerima perintah untuk sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban seluruh umat Islam. Sementara buruk diikat di lingkaran pintu Baitul Aqsa. Setelah itu, pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah mengumumkan akan melaksanakan ibadah haji wada.
Lalu pada tanggal 29 Syawal tahun 11 Hijriah, hari Senin, Rasulullah menderita sakit kapa dan merasakan panas yang hangat. Begitu seterusnya Rasulullah menderita sakit selama 13 atau 14 hari. Namun, menderita sakit masih sempat mengimami sholat berjamaah sekitar 11 hari. Lanjut di mana detik sakaratul maut, Rasulullah berada di pangkuan Aisyah dan akhirnya detik-detik mengembuskan napas pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia 63 tahun. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dan ketika saya berpresentasi ada berbicara tepat-tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masa muda Rasulullah dilalui dengan kehidupan berat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Rasulullah mengembala kambing penduduk Mekah demi mendapatkan upah. Pada usia 25 tahun, beliau memulai usaha dagang dengan modal dari Khadijah dengan sistem bagi hasil. Mendengar kejujuran dan keluhuran budi pekertinya, Khadijah menawarkan kepada Rasulullah untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya ke negeri Syam. Rasulullah menerima tawaran tersebut dan pergi bersama Maisaroh. Setelah sekian lama berdagang di negeri Syam, Rasulullah kembali ke Mekah dengan membawa keuntungan yang berlimpah. Melihat tersebut, semakin kagumlah Khadijah dengan kepribadian Rasulullah. Apalagi setelah Maisaroh menceritakan tentang kejujuran dan kecerdasannya. Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari-carinya. Akhirnya masalah tersebut disampaikan kepada sahabatnya, Nafisah binti Manlah. Tanpa menunggu lama, Nafisah menemui Rasulullah untuk bersedia menikahi Khadijah. Rasulullah setuju dan segera beritahu kepada paman-pamannya. Saat itu Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Ketika usia Nabi Muhammad mendekati 40 tahun, beliau seringkali merenungi kondisi kaumnya dan menyadari banyak keadaan dari kaumnya yang tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanus di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur. Ketika beliau melakukan uzlah di Gua Hiro pada tahun ketiga, bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama melalui malaikat Jibril, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Sejak saat itu, juga Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul. Periode dakwah Nabi Muhammad terbagi menjadi dua bagian, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Rasulullah menyampaikan dakwah Islam dan memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Mekah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Nabi Muhammad SAW mengajak masyarakat Mekah untuk tidak menyembah berhala. Meskipun saat itu banyak yang menolak agama Islam, tetapi Rasulullah tetap gigih dalam berdakwah. Dakwah secara sembunyi yang dilakukan Rasulullah SAW telah membawa beberapa orang memeluk agama Islam yang lebih terkenal dengan As-Sabiqul Awalun, antara lain